Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good afternoon everyone. Good afternoon, Miss. How are you today? I'm fine, and you? Okay, I'm fine, thank you. Okay, teman-teman, sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, mungkin perkenalan dulu ya. Kata tak kenal maka saya. Perkenalkan nama kakak aku Lydia, bisa dipanggil Kak Fatima. Kakak sebagai Master Teacher English di BEM Academy Charges. Oke, teman-teman, di sini kakak sudah menyediakan satu berita penting banget, ya, yang dimana kakak menemukan berita di Tempo English bahwa rupiah Indonesia semakin lemah dan berada 17.074 di US per dolarnya. Nah, teman-teman, sebenarnya dari sudah kakak baca di sini beberapa poin yang kakak ambil, yaitu di mana Indonesia itu sudah di bawah persen dan 15% atau berada di 17.000 yang beberapa saat kemarin sudah kakak melihat di Jakarta hari ini banyak kritikannya, termasuk dari Christopher Ward, seorang analis governance, yang dia bilang bahwa ekspektasi target itu sangat di bawah rendah dari dunia. Nah, kalau menurut kalian sekilas dari sini ya, yang mungkin dari kalian sini apa sih yang kalian pikirkan tentang Indonesia saat ini? Oke, sebenarnya teman-teman ya, di sini menurut kakak sangat riskan, yang dimana tadi kita sudah beberapa kali isunya tentang mengenai rupiah. Tapi kalau kita lihat di sini teman-teman, teksnya itu mengarahkan lebih kepada ke eksposisi. Nah, ekspos itu kan punya dua ya teman-teman ya, ada yang vertikal sama yang horizontal. Dan maka dari itu juga akan sama nih, ketika kalian membaca semua berita bahasa Inggris ini, itu tidak akan jauh dengan yang sudah pernah kalian pelajari dengan materi analytical exposition. Apa sih kak analytical itu gitu ya? Mungkin kalian pernah mendengar menjelaskan atau pernah dengar suatu berita kayak gini teman-teman, yang dia banyak menggunakan verb satunya atau dia sering banget menggunakan beberapa kata keterangan dan sebagainya. Artinya, di mana eksposisi analitis atau disebut dalam bahasa istilah analytical exposition, suatu teks yang menceritakan kejadian tentang suatu isu atau fenomena, baik itu benda, baik itu isu politik ataupun apapun itu yang sekarang ini terjadi. Ya, jadi bisa itu tempat wisata, benda ataupun objek yang sangat-sangat tren ya teman-teman, itu bisa kalian bahas melalui teks. Jadi disebutlah vertical exposition. Jadi kalau kasih teks itu teman-teman adalah analytical exposition adalah sebuah teks yang menceritakan kejadian atau peristiwa tentang isu atau fenomena yang saat ini terjadi. Jadi paham teman-teman ya. Jadi kalau kita membaca berita yang seperti ini, ya banyak selalu menggunakan beberapa bentuk kata verb satunya, berarti itu menggunakan exposition. Dan sebenarnya apa sih kak beda sama yang lainnya gitu ya? Ada deskriptif, konteks, atau bahkan narratif teks. Kalau untuk konteks itu biasanya dalam teksnya dia menggunakan kata keterangan pertama, seperti last week, atau yesterday, atau tahunan ya, dimana dia menggunakan tahun, di depannya menggunakan posisi in baru tahunnya. Kalau komparatif, dia selalu menggunakan tanda kata yang sudah past. Contoh once upon a time gitu ya, yang lebih identiknya menceritakan sebuah cerita yang lebih legenda atau mystery
dan juga banyak kan lebih ke saintis ya kalau untuk generatif. Dan sedangkan eksposisi yang berarti mereka itu menunjukkan bahwa di mana penulis membujuk pembaca melalui tanpa melakukan sesuatu. Jadi ibaratkan gini, aku menulis sebuah berita tentang Indonesia, suatu objek yang sangat bagus, katakan Candi Borobudur. Aku memberikan sumber informasi tentang Candi Borobudur, gitu ya, yang dimana isu yang sedang terjadi. Ya, katakanlah aku memberikan contoh berita ini bahwa candi ini sangat bagus dan bisa dikunjungi beberapa orang. Tapi aku menunjuk aja sama kalian, bukan melakukan tindakan, gitu ya. Jadi maka tujuan di sini adalah untuk meyakinkan para pembaca tanpa melakukan tindakan. Nah, biasanya teman-teman, kalau di dalam bahasa itu kan kebanyakan dia menggunakan beberapa istilah ya. Kalau di dalam deskriptif berarti to describe, kalau di dalam sebuah prosedur berarti dia menunjukkan arahan, tour guide, atau misalkan di sini sama hal dengan semuanya. Kalau exposition berarti tujuan dalam bahasa Inggrisnya antara to persuade atau to convince. Nah, teman-teman, jadi kalau misalkan ada istilah-istilahnya di mana menunjukkan teks seperti ini, ya, itu kebanyakan dia membujuk atau memberikan keyakinan kepada pembaca. Oke, kita sudah di materi yang pertama, yaitu memahami apa itu analytical exposition, dan masih ada materi hari ini, yaitu yang kedua, mengetahui strukturnya dan juga mengidentifikasi. Sebenarnya teman-teman dalam teks itu dia kebanyakan menggunakan beberapa struktur juga yang sama ketika kalian belajar matematika atau belajar sebuah sejarah gitu ya. Kalau untuk matematika berarti kita start dulu nih bagaimana dari awalnya penjumlahan sampai ke akhirnya. Sama seperti bahasa Inggris, dari awalnya dia memiliki sebuah struktur yang namanya tesis dan lain-lainnya. Kita akan cek ya teman-teman. Untuk pertama sudah kita lalui. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu bagaimana sih cara kita membuat teks berita seperti ini. Oke, kita masuk yang kedua, struktur analytical exposition. Yang pertama itu ada disebutnya namanya tesis. Nah, tesis ini adalah kalau ketika kalian baca berita tadi ya, dimana dia itu selalu menggunakan bagian pembukaan atau penggawalan dari suatu isu fenomena. Jadi bagian ini berisi suatu pengenalan fenomena atau isu dari topik yang dibahas. Oke, berarti kalau kalian sudah melihat seperti ini teman-teman ya, satu bentuk paragraf ini berarti dia merupakan sebuah tesis. Artinya ada sebuah tempatnya dan menunjukkan topiknya apa, dan yang kedua seperti apa kejadiannya, seperti yang kalian pernah ya, kenapa ada cara seperti ini dan bagaimana untuk sama semua seperti itu ya. Indonesia rupiah melemah dan dicap ini gitu ya, di bawah dari 7 poin atau 15%, katakanlah 17% ya, 17.000 per dolarnya. Nah, sama namanya sebuah tesis. Kemudian setelah
itu adalah sebuah argumen. Oke, di sini sebuah argumen. Artinya bagian ini berisi pendapat penulis mengenai isu atau fenomena yang saat ini terjadi. Oke, untuk yang argumen seperti itu ya. Jadi semua pendapat penulis itu saat ini selalu menggunakan beberapa bentuk kata yang sekarang ya. Oke, selanjutnya kalau kita lihat berita selanjutnya di bagian akhir dari berita ini, di mana dia selalu punya bentuk kata hubungnya ya teman-teman, ada even, yang dimana banyak penulis bisa saja memulangkan kembali penegasan mereka tentang posisi dari pendapat mereka. Disebutnya apa? Disebutnya adalah reiteration. Nah, bagian ini teman-teman berisi penegasan kembali dari pendapat penulis tentang fenomena yang terjadi. Oke. Ya, ingat teman-teman, sama seperti matematika dan juga bahasa Inggris punya strukturnya. Di sini ada 3 bentuk strukturnya, ada tesis, argumen, dan juga question. Nah, teman-teman, kenapa sih bisa punya perbedaan di sini? Ingat teman-teman ya, kalau untuk tesis itu dari awal pengenalannya yang dia bahas apa topik yang saat ini dibahas. Entah itu menunjukkan tentang benda seperti politik, ekonomi, atau bahkan apapun itu, selalu ada tesisnya dulu, beritanya dulu. Kalau untuk argumen berarti ya sebutannya adalah pendapatnya dari penulis. Nah, mengenai isu atau fenomena yang saat ini terjadi. Kalau untuk reiteration berarti penegasan kembali ya dari pendapatnya penulis. Seperti itu. Ya. Jadi kalau bahasa juga memiliki 3 struktur dalam bentuk exposition, yaitu tesis, argumen, dan juga reiteration. Oke, materi kedua sudah kita lalui, kita akan checklist. Kita akan masuk yang struktur ketiga. Sebenarnya sepanjang yang sudah kita ketahui teks ini, bagaimana sih bahasa-bahasa yang digunakan sama penulis ini, atau kita pasti akan mengetahui semua grammar dan juga semua kosakata yang digunakan sama penulis. Artinya kita perlu melihat fitur-fitur kebahasaannya. Oke, kakak hapus untuk yang bagian sini. Sekarang kita masuk yang ketiga, yaitu mengenai fitur kebahasaan dari analytical exposition text. Oke, untuk yang pertama banget teman-teman, biasanya penulis itu selalu menggunakan simple present, yang artinya di mana simple present ini digunakan hanya untuk kata kerjanya aja. Ya, kata kerja dari simple present berarti dia menggunakan bentuk verb ke 1. Contohnya
Example is close, open, yes, drive, atau bahkan yang menunjukkan suatu identitas to be-nya menggunakan is, I'm, dan I. Selalu menggunakan bentuk kata kerja saja. Oke, selanjutnya yang kedua, di mana dia menggunakan bentuk kata penghubung, ya. Di sini menggunakan kata penghubung. Kata penghubung sini teman-teman itu memiliki 3 atau disebutnya di dalam bahasa itu punya tingkatannya. Yang pertama coordinating conjunction, yang kedua subordinating conjunction, dan yang ketiga namanya connective. Jadi kalau dibilang banyak iya banyak, seperti runtutan tangga yang bisa menyebabkan atau memiliki perbedaan yang banyak. Jadi kalau untuk di bagian eksposisi dan analitis dia menggunakan kata penghubung connective. Dan di bagian connective ini dia punya 3 strukturnya atau 3 bagiannya. Yang pertama ada adding information, yaitu menambahkan informasi. Apa saja contohnya? Di sini ada in addition, ada and, dan ada juga then. Kemudian, dan yang kedua ada contrast, yaitu mengkontraskan sesuatu. Contohnya apa saja teman-teman di sini? Yaitu ada however, ada but, dan ada therefore. Mungkin aku boleh izin ya, di sebelah sini aku hapus. Kita akan lanjutkan yang selanjutnya lagi. Di bagian yang ketiga kata penghubung connective yang digunakan sama penulis membuat suatu teks grammatical exposition. Yang ketiga ada cause and effect, yaitu ya, menyatakan sebab akibat. Apa saja contohnya? Seperti because of, ya. Dan terakhir menggunakan even. Nah, di sini penulis menggunakan even itu ya teman-teman ya, berarti dia merupakan suatu teks grammatical exposition. Oke, setelah sudah menggunakan kata penghubung, dia menggunakan kata-kata ekspresi pikiran dan juga emosional. Yang terakhir di sini di bagian C menggunakan kata-kata pikiran dan emosional. Contohnya seperti think, feel, ya, atau smell, yang identiknya dia menggunakan sebuah tanda emosionalnya atau bahkan love, ya. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Oke, sampai sini sudah cukup bagi kakak. Ada pertanyaan? Oke, tidak ya. Oke, kita akan masuk selanjutnya. Karena kita sudah melalui materi ketiga yaitu mengidentifikasi fitur kebahasaannya, Jacques ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam exercise-nya. Boleh kalian baca dulu, maka kasih waktu selama 10 menit.
Oke, sudah cukup bagi kakak. Kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Yang pertama adalah what is that about? The text topik ya, topik text about. Yang kedua, kalian pilih ya, select two connected words in the text, and then please to your answers to sub questions. Jadi sebutkan ya, lebih ke sebutkan saja. Jadi which of following reiteration ya di dalam teksnya. Lalu yang keempat, nanti kalian bisa pilih manakah kesimpulannya. Oke, cukup bagi kalian untuk soal hari ini. Boleh kakak kasih waktu selama 15 menit ya untuk mengetahui jawaban. Oke, sudah cukup bagi kakak, 15 menit sudah habis. Boleh silakan teman-teman, kira-kira yang pertama, what is the topic the text about? Kira-kira apa topiknya? Oke, di sini kita lihat ya, the importance of learning English. Jadi di teks ini di mana suatu pertanyaan itu menunjukkan bahwa pembelajaran bahasa Inggris sangat-sangat penting bagi semua individual. Karena siapa tahu bisa ingin sukses ke berbagai field dan berbagai lapangannya. Yang pertama di sini dibilang di beritanya bahwa bahasa Inggris sangat dominan, ya bahasanya di segala komunikasi internasional. Dan yang kedua, di sekarang ini kan kita sudah menggunakan internet ya. Jadi memang semuanya menggunakan predominantly English. Most of content jadi lebih keras menggunakan articles, blogs ataupun entertainment selalu ya menggunakan bahasa Inggris dan selalu bisa berbicara ya, menaikkan importance prospek. Dan dia menimbulkan hal yang sama juga, di mana pentingnya ya saat ini dunia modern dengan menggunakan bahasa internasional komunikasinya, internet, dan juga meningkatkan berbagai proses prospek dari segala sistem pekerjaannya. Nah, boleh teman-teman untuk yang pertama, menurut kalian jawabannya apa? The topic is the importance of learning English. Okay, good job. Next, the number two, select two connecting words in the text. There are furthermore. Yes. And in conclusion. Okay. Secondly. Okay, good And job. firstly. Okay, thank you. And then it's correctly, yes, correct formnya adalah firstly, secondly, furthermore, and conclusions. Next, which of the four iterations-nya? The reiteration is I think the furthermore, being able to speak English and improve employment prospects. Yes, prospect is the last paragraph iteration. Yes, good job, bagus banget. Di sini sudah kelihatan iteration-nya bahwa menyimpulkan semua topiknya dari pertama sampai ke akhir paragraf. Dia menyimpulkan bahwa bahasa di sini sangat penting ya di dunia modern. Belajar bahasa Inggris sangat penting di dunia modern. Oke, yang terakhir, manakah dari kesimpulannya? Oke, sorry, mungkin kakak akan minta waktunya selama 5 menit ya untuk bisa membaca sebentar. Boleh kalian bisa tunggu ya teman-teman.
termasuk dari tadi yang sudah kita pernah bahas di sini, dimana teksnya sudah ketahui. Nah, oke. Untuk yang which of following number conclusionnya, Lucas dalam ya. The conclusion is in the last paragraph. Yes, the first is there for the first who wants to trip is today. Interconnect what should invest time in language. Oke teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan juga perbuatan. Saya harap materi hari ini bisa jadi bermanfaat buat teman-teman ya. Dan terima kasih. Dan kesimpulannya adalah bahwa jika kita ingin memberikan sebuah pendapat ke suatu media sosial atau bahkan suatu website, kita harus bisa menggunakan uncap exposition, yang dimana mereka merupakan suatu teks yang menceritakan dari suatu fenomena ya, yang saat ini sedang terjadi. Berarti teks-teks yang sudah pernah kita ketahui itu biasanya mereka menggunakan uncap exposition seperti ini ya. Bagaimana pentingnya belajar bahasa